Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Siti Aisyah dengan NIM B1C124049. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, di mana pembahasan kali ini mengenai average, count, count A, countif, count blank, dan countifs. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penggunaan average. Jadi average itu adalah rata-rata. Jadi kita mencari nilai rata-rata dari sebuah data. Misalnya nih ya, saya ingin mencari rata-rata dari data stok awal. Nah, untuk penggunaan rumus itu kita tekan dulu sama dengan rumus apapun itu. Sama dengan terus tulis average. Oke. Kita blok data yang akan kita cari nilai rata-ratanya seperti ini. Enter. Oke, nah jadi ini rata-rata dari stok awal. Selanjutnya, misalnya kita ingin cari rata-rata dari stok akhir, sama dengan average. Ada pilihannya. Setelah itu kita blok. Enter. Jadi ini merupakan cara mencari rata-rata, yaitu tekan average. Selanjutnya penggunaan count A, countif, dan count blank. Yang pertama penggunaan count. Jadi count itu untuk menghitung banyaknya data. Kalau sum dia menghitung jumlahnya data. Nah, ini banyaknya data. Kalau count A itu menghitung jumlahnya data tapi yang angka saja. Kita lagi tekan sama dengan terus count. Nah, ini count. Tinggal kita blok. Setelah itu enter. Nah, seperti ini. Jadi dia menghitung banyaknya datanya, bukan jumlahnya. Itu count. Selanjutnya, untuk penggunaan count A, itu menghitung banyaknya data, baik teks maupun angka. Misalnya kayak gini. Ini kan dia teks. Nah, karena teks, berarti kita menggunakan count A. Count A. Ini count A. Nah, setelah itu kita blok. Enter. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat di kode barang. Jadi kode barang ini ada teks dan angka. Nah, untuk teks dan angka kita pakai counta. Dan lagi counta. Nah, selanjutnya penggunaan countif. Nah, jadi countif ini dia untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu. Misalnya nih ya, kita cari di stok awal, kita ingin menghitung yang jumlahnya 10 saja. Bukan kita menghitung banyak datanya keseluruhan, kita ingin menghitung jumlah banyak datanya tapi yang nilainya 10 saja. Berarti itu menggunakan countif. Nah, caranya tekan sama dengan countif. Di sini ada pilihannya countif. Setelah itu kita blok datanya seperti itu. Setelah itu tekan, kita pilih angka 10. Oke, enter. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan banyaknya data yang nilainya 10. Jadi 10-nya ini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini merupakan nilai 4 ini merupakan banyaknya jumlah banyaknya data yang nilainya 10. Nah, selanjutnya ada namanya count blank. Jadi count blank itu dia untuk menghitung sel yang kosong. Jadi dengan kita sama dengan count, ini ada count blank. Nah, kita blok seperti ini. Kita tekan enter. Nah, jadi ini nilai 4 ini merupakan sel yang kosong. Kan selnya ada 4 yang kosong. 1, 2, 3, 4. Jadi nilai 4 ini merupakan nilai sel yang kosong. Lalu kita cari sel yang kosong. Count blank. Karena seperti ini. Enter. Nah, jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu cara penggunaannya. Selanjutnya, penggunaan countif. Tadi ada countif. Kalau countif dia menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu. Sedangkan kalau countifs terakhir S itu menghitung banyaknya data dengan lebih dari satu kriteria. Tadi kan kriterianya satu saja, ini dia lebih dari satu kriteria. Misalnya ya, kita ingin menghitung jumlah produk yang sudah dikirim di Bandung. Berarti tekan sama dengan
count, countif ini yang akhirannya S. Setelah itu kita blok kota tujuan. Oke. Kita tekan Bandung. Terus kita blok lagi keterangan seperti itu. Katakan dikirim. Nah, seperti itu. Tinggal enter. Jadi ini merupakan nilai 3 ini merupakan nilai produk yang sudah dikirim di Bandung. Selanjutnya nilai produk yang belum dikirim di Bandung, berarti tekan sama dengan pada tadi countifs. Kita blok kota tujuan, titik koma. Selanjutnya kita tekan Bandung, ketik Bandung. Setelah itu kita blok keterangan, tanda petik, belum, tanda petik. Nah, tinggal enter. Nah, di sini ada contoh soal praktik pertemuan keempat. Jadi di sini permintaan soalnya itu kita mencari jumlah mahasiswa yang lulus, jumlah mahasiswa yang tidak lulus, jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus, jumlah mahasiswa laki-laki yang tidak lulus, jumlah mahasiswa perempuan yang lulus, dan jumlah mahasiswa perempuan yang tidak lulus. Nah, kita analisa satu persatu soalnya. Yang pertama itu jumlah mahasiswa yang lulus. Di sini kita lihat itu kita disuruh menjumlahkan data dengan kriteria tertentu. Berarti dia menggunakan rumus countif. Nah, jadi sama dengan countif. Kita tinggal blok keterangannya. Nah, setelah itu kita tulis kriterianya. Lulus. Setelah itu enter. Jadi seperti ini. Ini merupakan jumlah mahasiswa yang lulus. Ada 5. Selanjutnya jumlah mahasiswa yang tidak lulus. Nah, sama seperti tadi. Jadi dia menjumlahkan data dengan kriteria tertentu. Berarti countif. Cari countif. Kita blok keterangannya. Nah, seperti itu. Tulis kriterianya. Tidak lulus. Setelah itu enter. Seperti itu, sama jumlahnya. Selanjutnya jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus. Nah, jadi kita lihat di sini ada 2 kriteria, yaitu jumlah mahasiswa laki-laki dan jumlah mahasiswa yang lulus. Jadi 2 kriteria, laki-laki dan lulus. Berarti kita menggunakan rumus countifs. Nah, yang ini. Kita blok keterangan. Ada 2 kriteria ya. Kita blok jenis kelamin. Setelah itu kita tulis kriteria pertama, yaitu laki-laki. Kita blok lagi bagian keterangan. Kita tulis kriteria kedua, yaitu lulus. Nah, seperti itu. Tinggal kita enter. Nah, jadi ini jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus itu ada 3. Selanjutnya jumlah mahasiswa laki-laki yang tidak lulus. Jadi dia 2 kriteria juga, yaitu mahasiswa laki-laki dan mahasiswa yang tidak lulus. Berarti kita menggunakan rumus countifs yang mati S. Kita blok jenis kelamin. Setelah itu kita tulis kriterianya adalah laki-laki. Kita blok keterangan. Kita tulis kriterianya tidak lulus. Setelah itu kita enter. Nah, seperti ini. Jadi jumlah mahasiswa laki-laki yang tidak lulus itu ada 3. Selanjutnya jumlah mahasiswa perempuan yang lulus, sama seperti tadi.
Kita menggunakan rumus countif. Kita blok bagian tabel jenis kelamin. Kita tulis kriterianya adalah perempuan. Setelah itu kita blok keterangan. Kita tulis lagi kriteria lulus. Nah, setelah itu tinggal kita tekan enter. Nah, seperti ini. Jadi jumlah mahasiswa perempuan yang lulus itu ada 2. Selanjutnya jumlah mahasiswa perempuan yang tidak lulus. Sama seperti tadi, countif. Kita blok jenis kelamin. Setelah itu kita tulis kriteria yang pertama adalah perempuan. Setelah itu kita blok keterangan. Kriteria yang kedua adalah tidak lulus. Tulis tidak lulus. Oke, setelah itu kita enter. Jadi ini sudah selesai, di mana jumlah mahasiswa perempuan yang tidak lulus adalah 2. Baik, demikian itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video selanjutnya di part berikutnya.